Dilansir daripada School Media News, 50 negara di dunia pelajari bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ini satu jumlah yang cukup besar, yang mana 50 negara ini bisa menambah jumlah penutur bahasa Indonesia di seluruh dunia, guys. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang belum hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam sejahtera kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan buat satu video reaction yang berjudul British and Finnish Revert Speak in Bahasa Indonesia. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Aisyah Rosali. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Aisyah Rosali dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang mampir, guys. Apakah kandungan video ini? Ayo simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm with my friend Laura. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, okay, I'm already feeling nervous. We're going to speak in Indonesian today, inshallah. 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 Oh, okay. So, a quick background. You're originally from Finland, mashallah. Oh, ini And berasal you've been dari Muslim how long ago? Finland. 7 years ago? Oh, 8 years ago now. Okay, mashallah. And you are fluent in Indonesian. Inshallah. I've seen your videos, like, mashallah. I actually, I watched them to practice, so I know how good you are, mashallah. And I have been learning only for a couple of months, so yeah, I'm excited to try out what I know, inshallah. Ayo, coba dong, coba. Inshallah. You can do this. Okay, bismillah. Okay, so I guess I'll just start. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa Anda? Who are you? Introduce yourself. Okay. Jadi namaku Laura Zahira. Laura Zahira. Aku siapa ya? Aku seorang Finlandia yang hampir 10 tahun yang lalu pergi ke Indonesia, dan aku sudah lumayan lama tinggal di Indonesia, dan 2015 aku masuk Islam, alhamdulillah. Setelah aku belajari agama Hindu di sini, terus belajari kehidupan, belajari budaya baru ya, budaya dan adat orang Indonesia. Pada akhirnya aku menemukan Islam, alhamdulillah. Dan aku masuk Islam, dan setahun setelah itu aku juga nikah dengan suamiku yang orang Medan aslinya. Dan suaminya orang Medan, guys. Itulah untuk sekarang ini aku cuman menjadi ibu rumah tangga di sini, dan aku belajar bahasa Arab karena aku pengen, aku punya mimpi bisa paham Al-Quran ya, bisa belajar Al-Quran sendiri, tafsir sendiri. Jadi itulah yang sekarang aku lakukan, belajar bahasa Arab dan belajar recitation, tilawati baca Al-Quran. Karena mungkin kerjaanku sebelumnya, aku orang senian, suka nyanyi, suka musik, jadi aku kayak ambil keputusan mau tinggalkan kehidupan itu dan ganti dengan mungkin aku bisa baca Al-Quran aja dan fokus dengan itu. Mashallah. Itulah kurang lebih. Your recitation is beautiful, mashallah. Alhamdulillah. So, nama saya Aisyah, saya tinggal di London. Saya berumur 26. Dan saya YouTuber, dan saya menjadi Muslim 3 tahun lalu. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Anda belajar bahasa Indonesia? Mungkin kalau bisa dibilang selama 11 tahun ya.
Wah, Okay. 11 ya 11 tahun karena 2012 aku datang ke Indonesia dan habis itu aku mulai belajar, aku ikut kursus pendek aja 6 bulan, pelajari dasarnya, habis itu mulai belajar dari orang-orang. Dan Masya Allah orang Indonesia sangat suka koreksikan kita kalau kita salah dan Masya Allah. habis itu kita nggak pernah salah lagi. Masya Allah. iya. Jadi Lihat dia punya bahasa orang Indonesia Indonesia lumayan lancar ya. suka bercandain kita kalau kita salah dan habis itu kita nggak pernah mau salah lagi karena Masya Allah. karena itu. Jadi cepat belajar sebenarnya dari orang Indonesia Yeah. langsung. Alhamdulillah. Mashallah. So for me, 2 tahun lalu saya belajar bahasa Indonesia selama 2 bulan. 2 bulan ya. Saya berhenti, I stopped. Dan saya mulai lagi 2 bulan lalu. Okay, so kenapa Anda belajar bahasa Indonesia? Iya, pertama mungkin pertama kali aku datang ke Indonesia, aku langsung jatuh cinta dengan Indonesia dan mungkin di situ aku sudah ada niat, mungkin aku pengen tinggal di Indonesia lama gitu kan. Jadi mungkin itu yang buat aku sadar kalau jauh lebih baik kalau aku bisa bahasa Indonesia. Kalau memang aku mau tinggal di sini kan. Jadi itulah yang buat aku pengen belajar bahasa Indonesia. Wah, Saya belajar bahasa Indonesia karena saya mau tinggal di Indonesia 1 hari ini. 1 hari ini atau 1 hari nanti? hari nanti. What do you want to say? Like, I want to live in Indonesia one day. Oh, sesuatu hari nanti. Iya. Atau sesuatu saat nanti. Okay. That. Saya mencintai orang Indonesia. Dan Indonesia adalah negara Muslim favorit saya. Oh, negara Muslim favorite. Dan saya mau menikah dengan orang Indonesia. Yeah. So make it easy for you. So, bagaimana Anda belajar bahasa Indonesia? How did you learn? I know you said a little bit, but just. Well, ya pada awalnya belajar di universitas, di kursus gitu kan. Belajar di universitas. Itu cuma 6 bulan. Habis itu aku belajar dari orang Indonesia langsung. Cuman kebiasaanku, aku bawa notebook. Kemana-mana aku pergi, aku selalu bawa notebook. Habis itu aku tulis, kalau aku dengar kata yang aku nggak tahu, aku nulis katanya. Terus habis itu pas pulang, aku cek di translate apa arti kata ini. Habis itu aku hafalin aja, kayak misalnya aku punya 20 atau 30 kata nih yang aku tulis di notebook itu. Udah aku hafal aja. Hafalin kayak gini. Oh, dia ada kesungguhan luar biasa untuk belajar bahasa Indonesia, guys. Ya seperti itu. Lama-kelamaan mulai gitu, udah hafal semua kata. Masya Allah. Saya belajar bahasa Indonesia dengan menonton video YouTube. Dan dia menonton video YouTube ya? Saya memiliki seorang guru bahasa Indonesia yang belajar dengan 2 kali seminggu. Tapi saya tidak tahu boleh. ada orang anak Finlandia, guys. London. Anak Finlandia, anak Medan. Di London ada banyak orang Indonesia sebenarnya. Tidak. Dulu aku sempat tinggal di Inggris kan. Terus aku cari komunitas orang Indonesia di sana. Jadi di London ada, di sana ada sampai ada satu restoran. Dulu nggak tahu sekarang, tapi dulu ada restoran Indonesia di London. Terus kami punya grup
tarian Indonesia di Okay. London waktu itu ya. Oh, Jadi ada sih lumayan banyak. Itu. Hello. Masya Allah. Bagaimana rasanya menikah dengan orang Indonesia? Alhamdulillah. Dan maaf semua suara anjing karena aku tinggal di Bali dan semua orang Indonesia pasti tahu kalau di Bali itu anjing ada di mana-mana. Makanya sering ada suara oh anjing. dia Kalau nggak suara berada di anjing, suara Bali ayam. rupanya guys. Pokoknya Masya Allah. ya. Tapi alhamdulillah so far aku ya bersyukur Oh, bisa rupanya punya di suami Bali yang ya. Oke. sangat baik dan aku bersyukur sekali dengan suamiku yang dengan sangat sabar ajarin aku Islam, ajarin juga aku bahasa Indonesia. Masya Mungkin Allah. guru utama bahasa Indonesiaku ya suamiku lah. Terus karena dia orang Medan, bahasa Indonesianya dia sangat jelas, sangat seperti bahasa Indonesia yang asli gitu kan. Yeah. Ya Ya dan benar. ya Seperti bahasa asli yang Indonesia aku cuma bisa guys. bilang aku bersyukur sekali bisa punya dia sebagai suami karena mungkin dia punya kesabaran ya. Kayak dia sangat sabar dan dia bisa lembut dan orang Indonesia sering punya mindset keluarga. Kayak mereka terbiasa banget sama Yeah. kayak jagain anak, like kehidupan keluarga itu nggak asing bagi mereka. Sedangkan terkadang kalau orang-orang Barat ya bisa jadi mereka sedikit asing dengan kayak jaga bayi atau jaga anak. Punya mindsetnya beda ya dengan orang Indonesia. Jadi itu salah satu hal yang aku sangat suka. Terus yang satu pasti yang harus disebutkan adalah karena orang Indonesia suka bercanda. Jadi Bercanda? Iya. What's that? bercanda, Bercanda, joking, joke. Oh, okay. joking. Ya, itu salah satu sifat yang sangat bagus ya, yang selalu buat bahagia dan senang karena sering suka bercanda. Apalagi orang Medan, semua orang Indonesia pasti tahu orang Medan kayak gimana. Dan selera humor orang Medan itu kayak nyambung gitu sama selera humor orang Finlandia. Jadi itu salah satu hal juga yang aku sangat apresiasi ya dari suamiku. Masya it sounds fun. I want to marry an Indonesian. My Indonesian, what do you think? It's really good. You're doing Oh, so come on. well. Thank Yeah, you're you. doing so well for Oke. like 2 you just started again. Yeah, 2 months. Yeah, I did it before and then I started again, yeah. But it's Alhamdulillah. really well done. Really well Thank done. May you. Allah make it easy for you. Thank you guys for watching as well. Assalamualaikum. Demikianlah video daripada channel Aisyah Rosali guys. Video pada kali ini berbicara bagaimana kehidupan bule telah sekian lama berada di Indonesia guys. Siapakah bule ini? Yaitu Laura Zahira. Merupakan bule asal Finlandia yang telah pun menetap di Indonesia selama lebih 11 tahun, telah berkeluarga dengan orang Medan, telah mempunyai anak, dan dia fasih berbahasa Indonesia, dan yang paling utama dia telah memeluk Islam, telah dia bernikah dengan warga Indonesia guys. Dan dia ini sangat mendalami ilmunya dalam pengkajian Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawatil Al-Quran. Itu yang coba Laura Zahira pelajari guys. Dan itu merupakan satu situasi yang menurut saya sangat sedih guys kehidupannya, yang mana saya sedih bukannya dia miskin guys, cuma sedih karena terharu dengan apa yang dia coba usahakan guys. Dia berusaha keras untuk mendalami ilmu keagamaan, dia mendalami Islam, dan dia berkahwin dengan orang Indonesia. Dalam yang sama dia mendalami bahasa Indonesia guys. Dan Aisyah Rosali yang menjadi moderator dalam video ini merupakan seorang muslim yang baru memeluk Islam lebih kurang 3 tahun, dan dia adalah seorang YouTuber dan belajar bahasa Indonesia baru
2 bulan tapi dia fasih guys. Belajar 2 bulan tapi dia fasih berbahasa Indonesia, tapi tidak boleh lawan dengan Laura. Laura sepertinya bahasa Indonesia lokal guys. Kalau kita melihat dari segi pengucapan daripada Laura memiliki bahasa Indonesia dengan logatnya, sebutannya seperti mana lokal Indonesia guys. Wah, sungguh luar biasa bagaimana dia bisa begitu, karena dia berusaha keras, dia belajar. Di samping orang yang pengen dengan dia lah yang menjadi guru, itu suaminya guys. Suaminya membuatkan Laura menjadi seperti itu guys. Menurut kata-kata daripada Aisyah, Indonesia merupakan negara Muslim favorite-nya. Wah, dan dia kata pada masa ke depan sekiranya ada jodoh, dia juga ingin berkahwin ataupun nikah dengan orang Indonesia guys. Wah, mana tahu ada yang masih jomblo dapat jumpa dengan Aisyah, boleh guys. Apapun menurut saya, kenapa Aisyah bisa berbahasa Indonesia walaupun dia hanya belajar bahasa Indonesia 2 bulan, dan katanya dia akan belajar lagi untuk mendalami lagi bahasa Indonesia guys. Dan ini menunjukkan bahwa Aisyah mempunyai kesungguhan dan juga rasa cintanya kepada bahasa Indonesia dan juga orang Indonesia guys. Dan bukti cinta kepada Indonesia seperti mana yang Laura telah lakukan. Dia cinta dengan Indonesia, akhirnya dia mencintai orang Indonesia, akhirnya dia kawin dengan orang Indonesia, dia nikah dengan orang Indonesia, dan dia telah memiliki anak akhir di Indonesia guys, dan dia telah menetap di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa culture shock yang ada di Indonesia dengan keramahan warga Indonesia, dengan budi bahasa sopan santun yang dimiliki oleh warga Indonesia, maka boleh daripada Felindia ini tertarik dengan Indonesia guys. Apakah Anda setuju? Sekian saya mengatakan bahwa nilai budi pekerti yang tinggi, nilai sikap toleran yang sangat luar biasa, prihatin yang begitu baik kepada semua warga, di samping bertanggung jawab serta memiliki lemah lembut, budi pekerti, serta mempunyai wawasan, menjadi tarikan kepada bule di luar sana untuk menjadikan Anda sebahagian daripada kehidupannya guys. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.